Seorang Jokowi sekarang ini menyesal besar, ya. Sampai sekarang seorang Jokowi minta maaf kepada masyarakat Indonesia bahwa ya selama ya memerintah Indonesia saat ini. Artinya apa? Artinya apakah dosa-dosa Jokowi sudah terasa? Apakah dengan permintaan maaf seperti ini akan cukup kepada masyarakat Indonesia? Itulah ya, di detik-detik akhir seorang Jokowi lengser. 3 bulan lagi mereka sudah tidak punya jabatan. Ya, akankah seorang Jokowi ya bisa punya efek yang sangat luar biasa atau sangat tinggi? Saya kira sudah tidak bisa begitu kan. Dan sekarang ya Jokowi mengatakan, saya mohon maaf kepada masyarakat Indonesia ya, yang namanya manusia ada salah, ada hilaf selama memimpin. Manusia tidak ada yang sempurna, katanya begitu. Nah, masyarakat mengatakan pret, pret, pret. Ya bagaimana tidak begitu kan? Tumben kok di detik-detik akhir minta maaf. Sejak kemarin kemana? 10 tahun memimpin bangsa kita, kok sekarang ini setelah lengser mereka minta maaf. Bagi masyarakat Indonesia, pret. Ya, yang namanya minta maaf bagi kami sah-sah aja begitu kan. Sah-sah aja, tapi yang namanya dosa-dosa seorang Jokowi ya, tetap mereka ya, tetap ya kita lihat saja bahwa bagaimana seorang Jokowi ya bisa mengkhianati PDIP ya, terus kemudian ngeprank ya, kemudian andalannya kok tanya saya, nggak tahu. Ini sebentar lagi seorang Jokowi akan lengser ya. Bahkan sekarang ini seorang Presiden Jokowi sudah minta maaf kepada masyarakat Indonesia. Mungkin akibat ulahnya kurang tepat sasaran ya. Makanya sekarang kita lihat saja ya, apa kebijakan-kebijakan seorang Jokowi, apakah pro terhadap rakyat atau bagaimana begitu kan. Bahkan seorang Jokowi sudah mengakui bahwa ini adalah khilaf ya selama memimpin. Dan mohon maaf kabarnya begitu ya. Yang namanya politik, apakah masyarakat Indonesia percaya dengan nuansa-nuansa seperti itu? Nah, akibat inilah yang kemudian dirasakan oleh seorang Jokowi begitu kan ya. Satu ya indikasi yang kemudian mereka salah adalah ketika seorang kaisar ya kabarnya digadang-gadang menjadi salah satu calon gubernur ya, baik di Jakarta maupun di Jawa Tengah, kabarnya setelah disurvei mereka 0%. Ini 0% begitu kan. Akibat ketidakpercayaan masyarakat hari ini, efek elektoral seorang Jokowi sekarang ini sudah tidak ada lagi. Nah, makanya kabarnya seorang Jokowi akan mengundang relawan 500 relawan ke IKN. Itu kan ada indikasi kemudian seorang Jokowi tidak kuat. Kepercayaan seorang Jokowi sudah pudar di situ begitu kan ya. Makanya saya kira inilah yang kemudian dosa-dosa besar yang kemudian seorang Jokowi minta maaf ya sekarang ini. Apakah segampang itu minta maaf kepada masyarakat Indonesia? Kalau kepada kami ya saya maafkan begitu kan. Tapi masyarakat Indonesia, apakah kebijakan-kebijakan mereka tetap sesuai dengan pro terhadap rakyat atau tidak? Ini sekarang seorang Jokowi sudah membingungkan ya, dan bahkan bisa diprediksi ini akan diseret kepada pengadilan setelah lengser. Bukan tidak mungkin itu. Ya, dia namanya politik ya, siapa yang tidak tahu begitu kan. Makanya Jokowi ya minta maaf, Jokowi Ma'ruf Amin meminta maaf begitu kan sedalam-dalamnya dan bahkan atas salah dan hilaf selama memimpin bangsa kita. Nah, pernyataannya dari sekarang, apakah masyarakat cukup percaya seorang Jokowi minta maaf? Ya, inilah politik yang ada begitu kan. Makanya memimpin 10 tahun seorang Jokowi ini nampaknya membuat ya ulah yang kemudian masyarakat Indonesia juga ya reputasi mereka
trust mereka begitu kan ya sudah tidak begitu percaya lagi begitu kan. Makanya sekarang ini muncul begitu kan ya, apalagi kabarnya begitu kan muncul seorang Jokowi ini baik kabarnya. Ya, telaten kabarnya begitu kan ya. Terus kemudian sampai-sampai seorang Jokowi ini kurus memikirkan bangsa dan negara. Bukankah sejak dulu sudah kurus begitu? Inilah alibi-alibi orang sebenarnya. Makanya kalau kita melihat secara fakta dan realitas, kebijakan-kebijakan seorang Jokowi hari ini, apalagi proyek Mercusuar yang kemudian ya kita lihat saja mengalami kerugian yang sangat luar biasa. Bagaimana kereta cepat, bagaimana IKN begitu kan? Dalam jangka panjang oke-oke aja kalau ada uangnya. Tapi kalau tidak ada gimana begitu kan? Ini kalau tidak ada gimana begitu. Nah, inilah kesalahan-kesalahan seorang Jokowi begitu kan ya. Bahkan ya yang dirilis oleh Tempo ada 18 dosa seorang Jokowi. Wow, begitu luar biasa begitu. Ini sampai-sampai Tempo begitu memberikan statement 18 dosa Jokowi begitu kan ya. Apa? Ya, nomor satu yaitu adalah dinasti dan oligarki politik. Ini yang menjadi tren hari ini begitu kan. Dikit-dikit anaknya, dikit-dikit menantunya, dikit-dikit ya keluarga mereka, dikit-dikit yang sodorkan itu. Jadi masyarakat Indonesia kalau ingin membangun dinasti politik, tirulah seorang Jokowi begitu kan. Ya karena masyarakat Indonesia itu seperti itu. Kalau tidak ada orang dalam, tidak ada ordalnya, mereka tidak bisa. Ya, orang pinter bagi orang-orang Indonesia itu sudah banyak begitu kan ya. Sudah banyak sekarang orang-orang pinter begitu. Tapi ya kalau tidak punya orang dalam ya percuma juga begitu kan. Dan sekarang ya kita lihat saja ini anaknya siapa, menantunya siapa begitu kan ya, keluarga siapa. Ya, kalau bukan menantunya ya harus ada suap. Itulah sebagai realitas di negara kita begitu kan. Makanya negara tidak masyarakat Indonesia tidak maju-maju ya seperti ini karena ada orang dalamnya di situ begitu, main peran ya. Bahkan tidak hanya itu, Jokowi juga diberi gelar Bapak Peduli Guru Ngaji. Ya banyak begitu kan ya, banyak seorang Jokowi di situ begitu. Dan tidak hanya itu begitu kan ya, bahkan seorang pengusaha konstruksi ya angkat Jokowi sebagai Bapak Konstruksi. Wah, ini lihat begitu kan ya. Kalau masyarakat menganggap sebagian orang menganggap bahwa ini Bapak Konstruksi, ini Bapak Bapak Peduli Guru Ngaji. Lantas bagaimana kalau ngeprank? Lantas bagaimana kalau membohongi rakyat? Apakah dicap sebagai Bapak Pembohong Rakyat? Ini yang kita harus pikirkan juga begitu kan. Bukan seenaknya memberikan nama kepada orang lain di situ begitu. Makanya dengan adanya seperti ini ya saya kira oke lah, tidak ada masalah. Tidak ada masalah memberikan julukan apa aja begitu kan ya. Dan tidak hanya itu, Ketua MUI juga menyamakan ya makan siang gratis ini dengan program Tuhan. Ini gimana begitu? Ya saking saking gebetnya begitu kan kepada seorang Jokowi. Makanya hari ini juga ada yang mengatakan bahwa seorang Jokowi begitu kan ya namanya sudah dirubah, yaitu diganti dengan Haji Muhammad Jokowi. Ya inilah sebutan dari orang-orang yang kemudian suka kepada seorang Jokowi. Tapi bagaimana orang yang tidak suka begitu kan? Ya, misalnya kebijakan tidak sesuai, membohongi rakyat, ngeprank sana sini begitu kan ya. Lantas mau mengatakan apa? Sebagai bapak pembohong atau sebagai bapak ngeprank? Ini realitasnya sekarang ini begitu kan. Makanya di hadapan masyarakat ya seorang Jokowi ini minta maaf ya atas khilaf dan mengakui ya kesalahan-kesalahan yang ada, minta maaf. Apakah cuma cukup minta maaf? Sedangkan kepemimpinan seorang Jokowi begitu kan ya, di detik-detik akhir ini tinggal 3 bulan lagi sudah lengser mereka. Kenapa tidak minta maaf sejak dulu? Kan itu pertanyaannya begitu kan. Ya, seorang Jokowi minta maaf ya karena satu begitu kan.
Karena bagaimanapun Kaisang yang kemudian sudah tidak dipercaya lagi oleh masyarakat, nah disitulah seorang Jokowi sudah ingat betul begitu kan. Seorang Jokowi sudah merasakan bagaimana ditinggal oleh rakyat, ya. Saya yakin dan saya yakin-yakinnya memimpin saja seorang Jokowi sudah seperti ini, bagaimana setelah lengser nanti. Saya yakin kalau seorang Jokowi tidak punya jabatan lagi begitu kan ya, maka kemudian akan menjadi orang yang kemudian tidak begitu diperhitungkan, tidak begitu dihiraukan begitu kan ya. Artinya apa? Ya, artinya dihiraukan oleh masyarakat Indonesia begitu, apalagi dengan PDIP begitu kan. Wah, ya konflik dengan PDIP semakin memanas ini. Makanya kader-kader PDIP mengkritik habis-habisan di situ begitu kan. Dan sekarang kita lihat saja ya, namanya sudah diganti ya Haji Muhammad Jokowi. Ini bagi kami adalah ya sah-sah aja memanggil apapun kepada seorang Jokowi begitu. Tapi ingat ya, masyarakat sekarang ini cerdas. Masyarakat hari ini sudah melihat bagaimana situasi politik yang ada di negara kita begitu kan ya. Nampaknya seorang Jokowi ini ya melihat dengan situasi sekarang diambang kebingungan sendiri begitu kan atas dosa-dosa mereka, atas dosa-dosa seorang Jokowi di situ begitu. Makanya kepada masyarakat Indonesia meminta maaf sebesar-besarnya atas kesalahan selama 10 tahun memimpin ini. Makanya saya yakin dan saya yakin-yakinnya masyarakat Indonesia banyak yang memaafkan itu begitu kan ya. Tapi dengan meminta maaf, dengan mengalirkan air mata ya, seorang masyarakat di Indonesia ya tidak begitu saja memberikan memberikan maaf begitu kan. Ya, yang namanya Islam, yang namanya Muslim kita harus sama-sama meminta maaf. Barangkali kami ada salah kepada seorang Jokowi atau Jokowi salah kepada masyarakat Indonesia walaupun banyak. Ya sama-sama kita minta maaf. Dan saya maafkan begitu kan. Tapi saya ingat ya rekam jejak dari seorang Jokowi sampai kapanpun begitu kan. Ini akan menjadi sejarah baru Presiden Indonesia. Makanya orang akan membandingkan antara reformasi ya dengan dengan kepemimpinan Soeharto dalam Orde Lama begitu kan. Sejak Orde Baru inilah yang kemudian kita lihat saja apakah dengan situasi dan kondisi reformasi hari ini demokrasi apakah mengalami kemunduran atau tidak. Di era kepemimpinan seorang Jokowi, demokrasi sudah mengalami kemunduran yang sangat-sangat luar biasa. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.